Halo, selamat datang di channel Nyicip Gadget. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali melakukan upgrade SSD ke sebuah laptop. Nah, pada beberapa video sebelumnya, saya juga telah melakukan upgrade baik ke netbook maupun ke laptop. Di antaranya adalah upgrade SSD ke netbook Toshiba NP305 dan laptop Toshiba Satellite L740. Keduanya tidak memiliki dedicated slot untuk SSD ya. Jadi saya menggunakan SSD SATA 3 2,5 inch untuk menggantikan harddisknya. Kemudian untuk laptop yang memiliki dedicated slot untuk SSD, saya juga telah membuat dokumentasi video upgrade SSD-nya, yaitu laptop Acer E5476G. Nah, kali ini saya akan melakukan upgrade SSD ke laptop yang tidak punya dedicated slot SSD. Tapi berbeda dengan upgrade yang saya lakukan ke laptop Toshiba Satellite L740, di mana harddisk saya ganti jadi SSD. Kali ini saya akan memasang SSD dan harddisk sekaligus, meskipun laptopnya tidak memiliki dedicated slot untuk SSD. Jadi SSD akan saya jadikan partisi sistem, sedangkan harddisk akan menjadi tempat menyimpan data. Apakah bisa seperti itu? Tentunya bisa. Caranya adalah dengan memodifikasi slot optical drive atau lebih dikenal dengan DVD-ROM menjadi tempat pemasangan storage kedua untuk laptop. Alat yang akan digunakan untuk modifikasi ini namanya harddisk caddy atau HDD caddy. Oke, sebelum membahas alatnya, saya akan membahas laptop dan SSD yang akan digunakan terlebih dahulu. Laptop yang akan saya gunakan adalah laptop Acer Aspire 4755G. Ini dia laptopnya. Kembali laptop keluaran lama ya. Untuk spesifikasinya, laptop ini dimotori oleh prosesor Intel Core i5, generasinya masih generasi 2, dengan RAM bawaan 4GB yang telah diupgrade menjadi 8GB. Sedangkan untuk harddisknya masih harddisk bawaan, kapasitasnya 640GB. Kemudian untuk SSD-nya, kali ini saya akan menggunakan SSD dari merek Patriot. Serinya itu Burst dengan kapasitas 120GB. SSD ini memiliki kecepatan baca maksimal 560 MB per second dan kecepatan tulis maksimal 540 MB per second. Tentunya itu adalah kecepatan maksimal dari SSD ini ya. Nanti kita lihat apakah kecepatan baca dan tulis SSD ini bisa maksimal jika dipasang ke laptop Acer Aspire 4755G ini. Nah, seperti yang tadi saya katakan, saya akan menggunakan harddisk caddy supaya SSD dan harddisk bisa dipasang sekaligus di laptop yang tidak punya dedicated slot untuk SSD seperti laptop ini. Nah, ini yang namanya caddy, harddisk caddy. Bentuknya mirip dengan optical drive atau DVD-ROM ya. Ini adalah alat yang berfungsi sebagai wadah harddisk atau SSD untuk dipasang di slot optical drive. Form factor dan interface caddy memang didesain sama dengan optical drive. Untuk ukuran, harddisk caddy juga mengikuti ukuran optical drive laptop ya. Ada yang slim dan ada yang tebal. Yang slim ketebalannya itu 9 mm dan yang tebal 12 mm. Untuk laptop Acer Aspire 4755G ini menggunakan caddy yang ukurannya 12 mm karena memang optical drive-nya itu termasuk yang tebal. Nah, ini juga menjadi catatan ya bagi yang ingin membeli caddy, harddisk caddy, cek dulu ukuran ketebalan optical drive laptopnya, slim atau tebal, supaya tidak salah membeli harddisk caddy. Lalu bagaimana cara memasang harddisk caddy ini? Baik, selama banyak menit ke depan saya akan membahas proses pemasangan SSD dan harddisk ke laptop Acer Aspire 4755G ini.
mulai dari persiapan, langkah pemasangan SSD, hard disk dan CD, kemudian pengisian sistem operasi ke SSD, dan seperti biasa di bagian akhir video saya akan membandingkan performa laptop ini saat masih memakai hard disk dan setelah sistem operasi berjalan di SSD. Oke, langsung saja kita menuju tahap atau bagian pertama dari video ini, yaitu tahap persiapan. Sebelum memulai proses pemasangan SSD dan hard disk ke laptop Acer Aspire 4755G ini, saya akan menjelaskan dulu apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Pertama adalah mendownload dan menginstal aplikasi cloning. Nah, kali ini saya akan kembali menggunakan metode cloning sistem operasi untuk pengisian sistem operasi ke SSD. Jadi saya membutuhkan aplikasi cloning, dan di sini saya akan kembali menggunakan aplikasi cloning Macrium Reflect 7. Kemudian persiapan kedua adalah mengecek jenis partisi hard disk laptop. Cara mengecek jenis partisi dari hard disk itu mudah ya, tinggal masuk ke disk management. Bagi yang belum tahu, untuk masuk disk management bisa dengan cara mengklik kanan komputer untuk Windows 7 atau disk PC untuk Windows 10, kemudian pilih manage, maka akan muncul jendela komputer management. Nah, ini dia disk management, kita klik untuk membukanya. Di sini kita akan menemukan informasi tentang hard disk laptop. Untuk mengetahui jenis partisinya, klik kanan di sini. Dan lihat ini, bagian sini. Di sini tertulis convert to GPT disk. Ini artinya hard disk laptop ini memiliki jenis partisi MBR. Sebaliknya, kalau di sini tulisannya convert to MBR disk, itu berarti jenis partisi hard disk laptopnya adalah GPT. Tapi karena di sini tertulis convert to GPT disk, berarti jenis partisi hard disk dari laptop ini adalah MBR. Jadi nanti jenis partisi SSD juga harus MBR. Oke, setelah semua siap, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemasangan SSD ke laptop. Untuk pemasangan SSD ke laptop, saya akan memasang SSD di slot hard disk laptop ini. Sedangkan untuk hard disk laptop ini nantinya akan saya pasang ke hard disk CD. Untuk laptop Acer Aspire 4755G ini, casingnya itu termasuk ramah upgrade, karena untuk menjangkau slot komponen yang bisa di-upgrade, kita tidak perlu membongkar casing laptop secara keseluruhan. Ini di case bawah sudah ada bagian case yang bisa dibuka. Nah, di dalam sini isinya adalah slot hard disk dan slot RAM. Nah, sebelum kita memulai proses pemasangan SSD dan hard disk CD, jangan lupa untuk melepas baterai laptopnya. Kemudian kita lepas hard disk laptopnya. Dan kita pasangkan SSD di sini. Jadi SSD akan ditempatkan di tempat hard disk laptop. Kemudian kita lepas optical drive laptop. Caranya mudah, tinggal lepas kerupnya lalu tarik keluar optical drive-nya.
Oke, sekarang kita siapkan harddisk caddy-nya. Nah, ini dia bentuk dan ketebalan harddisk caddy dengan optical drive sama ya. Slotnya juga sama-sama menggunakan SATA. Kita lepas dulu bracket pengaitnya. Kita pindahkan ke harddisk caddy. Lalu tutup optical drive-nya juga sama, kita lepas, lalu pindahkan ke harddisk caddy juga. Nah, untuk melepas tutup optical drive, kita harus hati-hati supaya tidak patah pengaitnya. Caranya adalah dengan membuka optical drive dengan jarum atau SIM ejector. Ini ada lubang kecil ini fungsinya untuk membuka optical drive secara manual. Nah, setelah terbuka seperti ini, sekarang kita lepas pengait bagian sini dengan menekannya dengan obeng. Kemudian bagian sini juga. Dan terakhir ini bagian sini. Hati-hati melepasnya supaya pengaitnya tidak patah ya. Oke, sekarang kita pasangkan tutup optical drive ke caddy. Dan harddisk caddy sudah siap, tinggal dipasangi harddisk. Untuk memasangkan harddisk ke harddisk caddy juga mudah, tinggal kita paskan slot SATA dengan port SATA harddisk, lalu kita kunci harddisk dengan skrup. Nah, ini skrupnya sudah satu paket ya dengan pembelian harddisk caddy. Tinggal kita pasangkan di bagian bawah sini. Oke, sudah siap. Selanjutnya kita pasangkan harddisk caddy ke slot optical drive laptop. Lalu kunci kembali dengan skrup. Sudah selesai, SSD dan harddisk telah terpasang di laptop. Karena sistem operasi ada di harddisk, sedangkan harddisk telah kita pindahkan ke slot optical drive dengan caddy, tentunya urutan boot harddisk juga berpindah. Untuk bisa masuk ke sistem operasi, kita harus mengembalikan urutan booting harddisk ke paling atas. Caranya adalah dengan masuk ke menu setting BIOS. Kalau di laptop Acer ini kita menggunakan tombol F2 untuk masuk BIOS. Nah, ini bisa dilihat harddisk ada di urutan paling bawah, sedangkan SSD ada di urutan kedua. Padahal yang ada sistem operasinya adalah harddisk. Jadi kita pindahkan harddisk ke urutan pertama terlebih dahulu. Ini menggunakan tombol F6 untuk menaikkan harddisk ke urutan pertama. Lalu kita simpan pengaturannya dengan menekan F10.
Nah, sekarang kita masuk ke langkah terakhir pada tahap pemasangan SSD, yaitu pengaturan jenis partisi SSD supaya sama dengan jenis partisi hard disk yang tadi juga telah kita cek. Tadi jenis partisi hard disk laptopnya itu adalah MBR. Jadi sekarang kita akan membuat jenis partisi SSD ini menjadi MBR. Caranya sama, kita masuk ke disk management. Nah, ini langsung ada permintaan untuk memilih jenis partisi SSD. Kita pilih MBR supaya sama dengan jenis partisi hard disk. Selesai. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pengisian sistem operasi ke SSD. Seperti yang tadi saya katakan, pengisian sistem operasi ke SSD akan dilakukan dengan cara cloning. Aplikasinya pakai ini, Macrium Reflect 7. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini sudah terdeteksi ada 2 disk ya. Ini yang atas adalah SSD, masih kosong. Kemudian ini adalah hard disk laptop yang berisi sistem operasi dan data. Nanti yang akan kita cloning adalah partisi sistemnya saja, mengingat kapasitas SSD yang hanya 120 GB. Nah, partisi sistem ditandai dengan icon Windows seperti ini. Ini dua-duanya yang ada icon Windows-nya harus diikutkan dalam proses cloning. Nah, sekarang kita hilangkan tanda centang pada partisi data. Ini muncul opsi cloning dan image. Kita pilih yang cloning. Sekarang partisi sistem di hard disk telah menjadi sumber cloning. Selanjutnya kita pilih disk yang akan dijadikan destinasi cloning. Klik ini. Lalu pilih ini, disk 1 yang juga merupakan SSD. Selanjutnya kita tarik partisi yang tadi akan di cloning. Ini yang ada icon Windows-nya, kita tarik ke sini, ke disk destinasi. Kemudian kita klik next, next lagi. Nah, ini adalah ringkasan dari operasi cloning. Sudah benar ya? Kita klik finish. Hilangkan tanda centang yang ini. Klik OK. Nah, sekarang proses cloning sudah berjalan. Kita tunggu sampai proses cloning selesai. Oke, proses cloning sudah selesai. Waktu yang dibutuhkan itu 47 menit lebih 49 detik. Sekarang kita tutup aplikasi Macrium-nya. Kita cek apakah partisi SSD sudah muncul atau belum. Nah, ini sudah muncul ya. Ini partisi D adalah partisi SSD. Isinya ini sama dengan partisi sistem, partisi C ini. Baik, selanjutnya kita akan mengubah urutan booting laptop supaya booting Windows-nya itu ke SSD, bukan ke hard disk. Kita kembali masuk ke setting BIOS. Kita naikkan SSD ke booting nomor 1. Nah, sekarang laptop sudah booting menggunakan SSD. Ini partisi C-nya sekarang adalah SSD. Bisa dilihat ukurannya itu 120 GB, sedangkan partisi hard disk itu bergeser ke belakang. Ini yang DEF ini adalah partisi hard disk. Oke, sampai di sini proses pemasangan SSD sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir dari video ini, yaitu membandingkan performa laptop saat masih menggunakan hard disk dan setelah ditambahi atau dipasangi dengan SSD. Seperti biasa, untuk membandingkan performa keduanya,
saya akan menggunakan aplikasi benchmark. Kemudian saya juga akan membandingkan kecepatan, baik kecepatan booting, load aplikasi, dan kecepatan shutdown laptop, baik yang menggunakan hard disk dan setelah dipasangi dengan SSD. Yang pertama, untuk benchmark. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi benchmark yang biasa saya gunakan, yaitu Crystal Disk Mark, dan hasilnya seperti ini. Kemudian kedua yang saya bandingkan adalah kecepatan booting laptop. Nah, saat laptop masih menggunakan hard disk, kecepatan booting laptop mulai dari tombol power saya tekan sampai aplikasi yang ikut mulai saat startup, waktu yang dibutuhkan adalah 73 detik. Sedangkan untuk SSD, waktu yang dibutuhkan adalah 39 detik. Kemudian yang ketiga yang saya bandingkan adalah kecepatan load aplikasi. Untuk komputer manajemen, saat laptop masih menggunakan hard disk, waktu yang dibutuhkan untuk membukanya itu 6 detik, sedangkan setelah dipasangi SSD, itu yang dibutuhkan adalah 5 detik. Sedangkan untuk aplikasi Chrome, pada saat menggunakan hard disk itu 8 detik, setelah dipasangi SSD itu 5 detik. Lalu untuk Office Word, saat menggunakan hard disk, waktu yang diperlukan itu 10 detik, sedangkan setelah dipasangi SSD, waktu yang dibutuhkan untuk membuka Office Word itu 8 detik. Kemudian yang terakhir yang saya bandingkan adalah kecepatan shutdown dari laptop ini. Waktu yang dibutuhkan untuk hard disk itu 21 detik, sedangkan untuk SSD itu cukup cepat, hanya 9 detik saja. Nah, demikian data yang saya peroleh tentang perbandingan performa laptop Acer Aspire 4755G ini saat masih menggunakan hard disk dan setelah ditambahi SSD. Baik, saya rasa cukup ya untuk video pemasangan SSD dan hard disk ke laptop Acer Aspire 4755G ini dengan menggunakan hard disk HD. Seperti biasa, jika ada yang memiliki pengalaman melakukan upgrade SSD seperti ini, boleh share pengalamannya di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan ataupun koreksi maupun apresiasi, juga dipersilahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Dari Nyicip Gadget cukup sekian. Sampai jumpa pada video berikutnya.